Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di balai desa, lilin merah menari di dinding, memantulkan wajah-wajah kosong yang bukan lagi manusia utuh. Rena, terperangkap dalam tubuh asing, merasakan desakan dingin di kepalanya. "Kamu tidak akan pernah keluar. Tubuh ini milik aku," bisik jiwa asing itu. Lalu, ketukan tongkat Pak Dukun memecah keheningan, mengawali ritual terlarang. Nafas berat memenuhi ruangan, bercampur erangan dan lenguhan yang bukan berasal dari dunia manusia. Tubuh-tubuh bergerak tak terkendali. Wajah-wajah wanita lain berubah menjadi penuh kenikmatan. Mata mereka terbalik putih, menuruti ritme paksaan. Rena ingin menjerit, meronta, tapi jiwanya terikat. Ia melihat energi kotor mengalir. Makhluk-makhluk gaib menempel, menghisap sisa-sisa kesadaran. Pak Dukun tersenyum bangga, menyaksikan puncaknya. Inilah harga, inilah kesetiaan. Giliranmu akan tiba, bisik jiwa asing itu lagi. Rena menjerit dalam hati, terjebak dalam kengerian yang baru saja dimulai. Tahun 2012, Rena dan Ilham, pasangan muda yang babak belur diterpa utang kartu kredit dan cicilan rumah, tiba di desa Warudoyong, sebuah desa terpencil di Jawa Tengah yang namanya saja sudah terdengar kuno. Mereka menempati rumah tua peninggalan kakek Ilham yang sudah puluhan tahun kosong. Dindingnya retak-retak, catnya mengelupas, tapi setidaknya sewanya murah, nyaris gratis. "Ini permulaan baru, sayang," kata Ilham mencoba meyakinkan Rena dan lebih lagi dirinya sendiri. Rena berusaha keras menyukai Warudoyong, tapi ada yang janggal. Desa ini terlalu sepi untuk ukuran permukiman padat. Anak-anak jarang terlihat bermain di luar, hanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang sesekali lewat dengan tatapan datar, nyaris kosong. Mereka ramah, tapi ramah yang dingin, seperti senyum yang dipaksakan. Minggu pertama, Pak Sarwito, ketua RT sekaligus tetangga persis di depan rumah mereka, datang berkunjung. Orangnya kurus, janggutnya tipis, dengan mata yang selalu mengamati. "Selamat datang, Nak Ilham, Nak Rena," sapanya dengan senyum tipis. "Jangan sungkan kalau butuh apa-apa. Di sini kita semua keluarga." Kemudian, dengan nada yang lebih rendah, Pak Sarwito mulai menyinggung soal tirakat malam. "Nanti malam Jumat Kliwon ya," kata Pak Sarwito. Matanya melirik ke arah Ilham. "Di sini kita ada tradisi tirakat, kumpul-kumpul di balai desa, biar rezeki lancar, keluarga harmonis." Rena merasa risih. Undangan itu terasa seperti perintah. Tapi Ilham yang masih terbebani utang menatap Pak Sarwito dengan penuh harap. "Oh, begitu ya Pak, boleh juga itu." Singkat cerita, Rena dan Ilham memutuskan untuk tidak ikut tirakat malam itu. Mereka berdalih kecapean. Namun malam Jumat Kliwon itu, kejadian aneh mulai terlihat. Tiba-tiba, lampu luar di seluruh rumah warga padam serempak. Desa yang sudah sepi jadi gelap gurita, hanya diterangi cahaya bulan dan bintang. Kemudian, terdengar suara langkah kaki banyak orang menyeret, pelan, menuju ke arah balai desa. Rena mengintip dari balik tirai. Siluet-siluet orang dewasa bergerak dalam kegelapan, seolah tanpa suara, tanpa percakapan. Mereka seperti bayangan. Beberapa jam kemudian, saat subuh nyaris tiba, suara langkah kaki itu kembali. Rena kembali mengintip. Kali ini, wajah-wajah warga terlihat jelas di bawah cahaya bulan yang mulai redup. Mata mereka merah, seperti habis menangis semalaman, atau habis kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Raut lelah yang teramat sangat terukir di wajah-wajah itu. Ada yang berjalan terhuyung, ada yang menggumam pelan. Rena menggigil.
Ini bukan tirakat biasa. Kamu lihat Mas, bisik Rena pada Ilham yang sudah tertidur pulas di sebelahnya. Mereka semua, kenapa begitu? Ilham hanya bergumam dalam tidurnya. Rena beringsut lebih dekat, jantungnya berdebar kencang. Desa Warudoyong menyimpan rahasia. Rahasia yang perlahan-lahan mulai menggerogoti ketenangan mereka. Beberapa minggu berlalu, keanehan di Warudoyong semakin menjadi-jadi. Setiap malam Jumat Kliwon, skenario yang sama terulang. Lampu padam serempak, langkah kaki menuju balai desa, dan paginya wajah-wajah lelah dengan mata merah. Rena mulai memperhatikan detail kecil. Pak Sarwito misalnya. Setelah ritual, Pak Sarwito akan terlihat lebih muda, lebih segar untuk beberapa hari. Lalu perlahan-lahan wajahnya kembali keriput, matanya kembali cekung. Seperti ada yang memuras energinya. Rena mencoba bertanya pada ibu-ibu tetangga. Bu, kenapa ya setiap Jumat Kliwon lampu padam semua? Ibu-ibu itu hanya tersenyum hambar. Oh, itu tradisi nak, biar adem desa kita. Adem bagaimana Bu? Malah seram, balas Rena jujur. Senyum ibu itu memudar. Matanya berkedip lambat. Sudah nak, jangan banyak tanya. Kalau belum tahu, jangan banyak pikir. Suatu sore, Pak Sarwito kembali datang. Kali ini wajahnya serius. Nak Ilham, Nak Rena, katanya tanpa senyum. Nanti malam Jumat Kliwon, kalian saya tunggu di balai desa. Ada pertemuan penting untuk menyatu dengan warga. Ilham menatap Rena, bingung. Maksudnya Pak? Ini untuk kebaikan kita bersama, potong Pak Sarwito. Kalian kan ingin rezeki lancar, rumah tangga rukun. Di sini ada caranya, cara leluhur. Nada bicaranya dingin, perintah yang terselubung. Rena merasakan desakan yang tak bisa ditolak. Ini bukan undangan, ini ultimatum. Mereka berdua sama-sama merasa terpojok. Utang yang menumpuk di kota seolah melambai, mengingatkan mereka akan kondisi keuangan yang sekarat. Apakah ini jalan keluar? Jalan keluar yang begitu mudah, tapi begitu misterius. Baik Pak, kata Ilham, akhirnya. Nada suaranya sedikit gemetar. Kami akan datang. Pak Sarwito tersenyum. Senyum yang lebar, nyaris mengerikan. Bagus. Saya tunggu nanti malam. Setelah Pak Sarwito pergi, Rena langsung menarik tangan Ilham. Mas, kamu gila ya? Ini pasti aneh-aneh. Nanti kalau kenapa-kenapa bagaimana? Terus kita mau bagaimana, Ren? Ilham membalas, suaranya putus asa. Kita sudah terperangkap, utang kita banyak. Mungkin ini memang caranya, cara terakhir. Rena hanya bisa diam. Ketakutan merayapi dadanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka akan melangkah masuk ke dalam pusaran misteri Warudoyong. Sebuah pusaran yang mungkin akan menelan mereka bulat-bulat. Malam itu, tepat pukul 11, Rena dan Ilham melangkah menuju balai desa. Udara dingin mencekam, seolah membawa beban ribuan rahasia. Balai desa terlihat gelap dari luar. Tapi begitu mereka mendekat, samar-samar terlihat cahaya lilin merah dari celah-celah jendela. Jantung Rena berdegup kencang. Saat mereka masuk, sebuah ruangan besar menyambut mereka. Hanya diterangi lilin merah yang berjajar rapi di lantai. Asap kemenyan tipis mengepul, memenuhi ruangan dengan bau yang memabukkan. Di tengah ruangan, 4 pasang suami istri sudah duduk bersila, berhadapan satu sama lain. Pak Sarwito duduk di salah satu pasangan itu, matanya tajam menatap Rena dan Ilham. Duduk sini Nak Ilham, Nak Rena, kata Pak Dukun, seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan sorot mata yang menembus jiwa. Di depannya, sebuah cermin besar berdiri tegak, memantulkan bayangan ruangan yang bergetar. Di samping cermin, sebuah kendi tanah liat berwarna hitam pekat berisi air yang entah apa. Rena dan Ilham duduk di tempat yang ditunjuk,
Berhadapan dengan pasangan yang wajahnya tidak mereka kenal, mereka berdua sama-sama tegang. Ada total 5 pasangan di sana. Pak Dukun mulai menjelaskan. Suaranya rendah, tapi setiap kata menusuk hingga tulang. Malam ini bukan tubuh yang bertukar. Katanya, matanya tertuju pada Rena dan Ilham. Jiwa kalian akan menempati tubuh pasangan lain selama 1 putaran waktu. Kalian akan melihat hidup yang bukan milik kalian. Tapi itu harga untuk rezeki yang kalian minta. Apa maksudnya, Pak? Ilham memberanikan diri bertanya. Jika ritual berhasil, lanjut Pak Dukun, mengabaikan pertanyaan Ilham. Warga akan mendapat rezeki berlimpah hingga setahun ke depan. Ladang akan subur, usaha lancar, penyakit menjauh. Tapi jika gagal, jiwa salah satu peserta akan tersesat di tubuh yang bukan miliknya atau tersangkut di cermin ritual selamanya. Keringat dingin mengalir di punggung Rena, tersangkut di cermin seperti hantu. Ia menatap Ilham, tapi Ilham sudah terpaku pada cermin besar itu, wajahnya pucat pasi. Pak Dukun mulai merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya semakin dalam, semakin berat. Asap kemenyan semakin pekat, memenuhi paru-paru. Lilin-lilin merah menari-nari liar. Bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak sendiri. Rena mencoba menarik nafas, tapi nafasnya menjadi tidak sinkron dengan detak jantungnya sendiri. Ia melihat ke arah cermin. Bayangan mereka di cermin bergerak lebih dulu, sebelum tubuhnya sendiri mengikuti. Seperti jiwa mereka sudah mulai lepas dari raga. Lalu, dari dalam kendi hitam, tiba-tiba terdengar suara. Isak tangis pelan, samar-samar, seperti ada yang terperangkap di dalamnya, mencoba keluar. Terdengar desahan seorang wanita. Suara itu bercampur antara rasa sakit dan pelepasan, seperti nafas yang direnggut paksa. Dan kemudian, secara tiba-tiba, semua lilin padam. Gelap gulita, hanya suara Pak Dukun yang masih menggema, merapalkan mantra terakhir. Rena merasakan tubuhnya melayang, jiwanya terangkat, panik melanda. Di tengah kegelapan, Rena merasa ada yang meraba tubuhnya. Tangan yang sangat dingin menggerayangi pahanya. Nafas yang sangat berat meraba lehernya. Lalu, Rena menengerang. Ia merasakan sentuhan dingin, seperti ada yang menariknya ke dalam pusaran tak berujung. Roh mulai dipindahkan. Dalam kegelapan, Rena merasakan sensasi aneh. Ia seperti melayang, lalu tiba-tiba mendarat. Matanya terbuka, bukan lagi di balai desa yang gelap, tapi di sebuah kamar tidur yang asing. Lampu minyak menyala redup, menerangi kain batik yang tergantung di dinding. Ia melihat tangannya. Bukan tangannya, kulitnya lebih keriput, lebih kasar. Ia panik, mencoba bangun, tapi tubuh itu terasa lemas, berat. Di sampingnya, seorang pria tua mendengkur. Pak Sarwito. Rena menyadari, ia berada di dalam tubuh istri Pak Sarwito. Ia menoleh ke cermin yang ada di sudut kamar. Bayangannya di sana adalah sosok wanita paruh baya. Wajahnya keriput, rambutnya beruban. Ia mencoba berteriak, tapi suara yang keluar adalah suara wanita tua. "Mas Ilham, Ilham di mana?" bisiknya. Air mata mengalir. Tiba-tiba, Rena merasakan sesuatu yang mengerikan. Ada sesuatu di dalam tubuh ini. Jiwa lain. Bukan jiwanya. Bukan pula jiwa istri Pak Sarwito yang seharusnya. Ini jiwa yang dingin, asing, yang mencoba mengambil alih tubuh ini sepenuhnya. Seolah-olah tubuh ini adalah wadah yang sudah lama kosong, dan sekarang ada 2 jiwa yang berebut untuk mengisinya. Jiwa asing itu mulai berbisik di benaknya. Bisikan-bisikan yang tak jelas, seperti suara air beriak, suara angin di pohon tua. Ia merasa dicekik dari dalam. Tubuhnya menolak jiwanya. Perlawanan yang mengerikan. Setiap gerakan terasa berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menahannya. Ia mencoba meronta,
Tapi tubuh itu hanya diam, kaku. Sementara itu, Ilham terbangun di tubuh yang berbeda pula. Ia berada di sebuah gubuk reyot dengan seorang wanita yang tak ia kenal di sampingnya. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong. Ilham mencoba mengingat wajah Rena, tapi kabur. Siapa Rena? Kenapa dia di sini? Ia merasa ada yang hilang dari ingatannya. Fragmen-fragmen kenangan seperti terpecah belah. Di balai desa, Pak Dukun tersenyum tipis. Lilin-lilin kembali menyala satu persatu. Kelima pasangan itu sudah duduk kembali. Tapi ada yang aneh. Wajah mereka kosong, seperti bukan lagi manusia utuh. Beberapa menatap sekeliling dengan mata liar. Mulut gemetar seolah menahan sesuatu yang ingin keluar. Rena yang masih terperangkap dalam tubuh istri Pak Sarwito merasa tekanan di kepalanya semakin kuat. Jiwa asing itu mendorong dari dalam, suaranya berbisik dingin. "Kamu tidak akan pernah keluar, tubuh ini milik aku." Namun sebelum Rena bisa melawan, dukun itu mengetukkan tongkat ke lantai. Dan saat itulah ritual terlarang dimulai. Nada rendah memenuhi ruangan. Nafas setiap pasangan tiba-tiba menjadi berat, tersengal. Mata mereka setengah tertutup, seperti dikendalikan oleh sesuatu yang membuat mereka kehilangan kesadaran diri. Tubuh-tubuh itu bergerak mendekat satu sama lain, bukan kepada pasangan masing-masing, seolah ada tali tak terlihat yang menarik mereka ke tubuh yang salah. Hawa panas menyelimuti ruangan, suara-suara aneh memenuhi udara. Erangan yang bukan sepenuhnya manusiawi, lebih mirip gabungan antara desahan dan lenguhan makhluk yang kelaparan. Rena merinding. Ia melihat wajah-wajah lain berubah. Ekspresi mereka bukan kenikmatan, tetapi seperti kerasukan. Bibir mereka bergetar, mata mereka terbalik putih, dan tubuh mereka bergerak mengikuti ritme yang dipaksakan oleh sesuatu yang bukan berasal dari diri mereka sendiri. Rena ingin menjerit, ingin melepaskan diri, ingin meronta keluar dari tubuh orang lain ini. Tapi jiwanya seperti diikat dengan rantai tak kasat mata. "Jangan lihat, jangan ikut," bisiknya pada dirinya sendiri. Namun ia tidak bisa mengalihkan pandangan. Tubuh-tubuh itu saling bersentuhan, dipaksa menjalani penyatuan terlarang yang diyakini sebagai bagian dari perjanjian kuno desa. Pak Dukun hanya mengamati dari sudut ruangan. Tersenyum, bangga, seolah inilah puncak ritual yang ia nanti. Rena merasa mual, jijik, bukan karena kedekatan fisik para peserta, tapi karena ia bisa merasakan energi kotor yang mengalir di antara mereka. Seperti ada makhluk-makhluk gaib yang menempel, menghisap, dan memakan sisa-sisa kesadaran mereka. Dan jiwa yang berusaha merebut tubuhnya berbisik lagi. "Inilah harga, inilah kesetiaan. Giliranmu akan tiba." Rena menjerit dalam hati. Ritual berakhir, tetapi tidak semua jiwa kembali. Ilham mulai lupa siapa istrinya. Pasangan lain tiba-tiba menjadi rabun, gila, atau tidak mengenali rumahnya sendiri. Mereka seperti boneka kosong yang digerakkan oleh benang tak terlihat. Rena kembali ke tubuhnya sendiri, tapi ia merasa ada yang ikut kembali. Bayangannya di cermin sering memandangnya dengan senyum berbeda. Senyum yang bukan miliknya. Senyum yang dingin, penuh rahasia. Ia sering mendengar suara bisikan di telinganya, memanggil nama yang bukan namanya. "Ningsih, Ningsih." Rena sadar, ada sosok istri lama Pak Sarwito yang terjebak di cermin ritual, dan kini mencoba keluar melalui tubuhnya. Jiwa itu sudah lama hilang, tersangkut, dan sekarang menemukan jalan keluar. Rena merasa merinding. Ia bukan lagi dirinya sendiri. Ia adalah wadah. Rena tidak bisa tidur tenang. Setiap malam, bayangan di cermin kamarnya seolah hidup. Matanya berkedip, bibirnya tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Suara bisikan Ningsih semakin sering terdengar, semakin jelas. Tubuhnya terasa dingin, seperti ada yang menghuni di dalamnya. Ilham semakin parah.
Ia sering melamun, tatapannya kosong. Kadang-kadang ia memanggil Rena dengan nama lain. "Sumini, kenapa kamu melarangku?" Rena tahu, ia harus menghentikan ini. Menghentikan ritual salin jiwa ini. Ia tidak ingin Ilham menjadi gila seutuhnya. Ia tidak ingin jiwanya terenggut oleh sosok Ningsih yang terjebak di tubuhnya. Diam-diam, Rena mencari informasi. Ia mendatangi rumah-rumah tetangga yang terlihat paling waras. "Bu, kenapa ritual itu harus dilakukan?" Ibu-ibu itu menatapnya dengan pandangan kosong. "Itu sudah tradisi, Nak, biar desa ini makmur." "Tapi kenapa banyak yang jadi aneh setelahnya?" tanya Rena mendesak. Tiba-tiba, ibu-ibu itu menunduk. "Sudah, jangan banyak tanya, Nak. Ini sudah jalan kita." Rena merasa putus asa. Tidak ada yang mau bicara jujur. Semua seperti dikendalikan. Suatu malam, ia memutuskan untuk kembali ke balai desa, sendirian. Ia ingin menghancurkan cermin itu, menghancurkan kendi hitam itu. Dengan obor di tangan, Rena masuk ke dalam balai desa yang gelap. Bau kemenyan masih tercium. Cermin besar itu masih berdiri tegak di tengah ruangan. Kendi hitam itu juga ada di sana. Rena mengangkat obornya, siap menghantam cermin itu. Tapi tiba-tiba sebuah tangan dingin menggenggam pergelangannya. Pak Sarwito. Wajahnya terlihat jauh lebih muda dari biasanya. Matanya berkilat aneh. "Mau apa, Nak Rena?" Suaranya dingin, bergetar. "Aku mau menghentikan ini, Pak. Ini gila. Ilham sudah hampir gila. Dan di tubuhku ada jiwa lain," teriak Rena, air mata mengalir. Pak Sarwito tersenyum. Senyum yang mengerikan. "Sudah terlambat, Nak. Ini sudah berlangsung puluhan tahun. Apa maksud Bapak?" Kita bukan manusia seutuhnya, Nak," kata Pak Sarwito. Matanya menatap tajam. "Kita adalah wadah untuk jiwa-jiwa yang terjebak dalam ritual ini. Jiwa-jiwa yang sudah lama hilang, tersesat, mencari tempat baru." Rena terhuyung mundur. Otaknya tidak bisa mencerna. Tidak mungkin. "Warga desa ini sudah lama dikorbankan," lanjut Pak Sarwito. "Sejak nenek moyang kami. Setiap generasi, kami harus mencari pasangan baru untuk menggantikan posisi jiwa-jiwa lama yang sudah usang." "Maksud Bapak juga wadah?" tanya Rena, ngeri. Pak Sarwito mengangguk. "Ya, begitu pula istri saya. Begitu pula Ilhammu. Dan aku juga wadah untuk Ningsih." "Tepat," bisik Pak Sarwito. "Dan sekarang, kamu akan menjadi wadah yang sempurna. Ningsih akan hidup kembali melalui tubuhmu. Dan kamu, jiwamu akan tersesat. Mungkin di cermin, mungkin di kendi itu." Rena melihat sekeliling. Di sudut-sudut ruangan, bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan. Bentuknya samar, tapi ia bisa merasakan kehadiran mereka. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terjebak, jiwa-jiwa yang menunggu. "Satu-satunya cara kami bertahan," kata Pak Sarwito, mendekat, "adalah dengan mengajak pasangan baru, menggantikan posisi kami. Kalian adalah tumbal yang sempurna." Obor di tangan Rena jatuh. Ia tidak bisa bergerak. Jiwa Ningsih di dalam tubuhnya mulai memberontak, mencoba mengambil alih sepenuhnya. Bisikan-bisikan itu menjadi jeritan. Samar-samar, ia melihat Ilham muncul di ambang pintu. Matanya kosong, bibirnya tersenyum. Senyum yang sama seperti bayangan di cermin. Rena merasakan jiwanya tertarik keluar, seperti ditarik paksa dari dalam. Kegelapan merayap, menelan semuanya. Di balai desa, lilin merah kembali menyala, menerangi senyum dingin Pak Sarwito dan bayangan-bayangan yang menari-nari di dinding. Ritual salin jiwa telah menemukan wadah baru. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.